Shalom Sobat Penabur, Happy New Year, selamat tahun baru untuk kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu di New Webinar Januari 2024. Tahun baru tentu kita hadapi dengan semangat yang baru pula. Dalam kesempatan New Webinar kali ini kita akan belajar sejauh mana potensi transformatif kebaikan di dalam konteks karya kita di BPK Penabur. Saya yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan hanya akan meningkatkan kualitas relasi di antara sesama rekan kerja, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan diri kita sendiri. Lingkungan di mana saat ini kita berkarya bukan hanya fokus pada sisi intelektual, tetapi juga pada sisi karakter, kasih, dan juga kepedulian. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teladan di dalam kebaikan, menabur kebaikan, dan juga menjadi berkat bagi setiap orang yang kita layani. Saya Ayub Wahyono bersama Pendeta Cordelia Gunawan, Ketua BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, akan mengupas profil penabur, believe in God, dan unselfishness dengan mengangkat tema Be Kind and Stay Blessed. Halo Bu Pendeta Cordelia Gunawan, apa kabar Bu? Baik Pak. Terima kasih untuk kehadirannya dalam kesempatan New Webinar kali ini. Nah, Bu Cordel, kali ini kita akan membahas tentang tema Be Kind and Stay Blessed. Nah, Bu Cordel, berbicara tentang kebaikan. Bukankah kebaikan itu merupakan sifat yang universal, karakter yang universal, dan ada dan diajarkan di semua agama? Nah, pertanyaan yang ada dalam pikiran saya adalah, lalu apa yang dimaksud dengan kebaikan itu di dalam perspektif iman Kristen? Dan ada nggak contoh-contoh di dalam Alkitab yang menggambarkan konsep kebaikan itu di dalam konsep kekristenan, Bu Cordel? Iya. Jadi kalau kita bicara soal kebaikan, benar yang Pak Ayub bilang gitu ya, bahwa kebaikan itu sesuatu yang kayaknya di semua agama ada ya Pak ya. Betul. Tapi justru kalau kita lihat kebaikan dalam iman Kristen yang paling khas adalah kebaikan non-transaksional. Jadi non-transaksional ini sebuah kebaikan yang tidak mengharapkan apa-apa, sebuah kebaikan yang tulus gitu, kebaikan yang dilakukan tapi nggak dapat apa-apa juga. Kalau kita memikirkan lagi, kita ada karena kasih Tuhan kepada kita. Nah, kasih Tuhan itu kan sesuatu yang non-transaksional. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan nggak dapat apa-apa juga dari Dia mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita gitu. Dia nggak dapat apa-apa tuh dari nyelamatin Pak Ayub, dari nyelamatin saya gitu ya Pak ya. Tapi kebaikan Tuhan itu ya kebaikan yang non-transaksional. Ini yang menurut saya khas banget nih, khas kekristenan. Poinnya ya, yang membedakan poinnya. antara yang kebaikan yang sifatnya transaksional dan tidak transaksional itu ya Bu ya? Benar. Kalau yang di perspektif Kristen adalah kebaikan yang non-transaksional. Tapi kalau kebaikan yang sekarang-sekarang ini ya Pak ya, maksudnya di dunia kan yang nggak khas Kristen ya kebaikan yang kadang-kala lebih banyak udang di balik bakwan gitu. Ada sesuatu nggak tulus. Nah, sesuatu yang benar-benar dalam perspektif Kristen, kebaikan itu adalah kebaikan non-transaksional. Kebaikan yang bukan ada apanya tapi ada apanya gitu ya. Ada sesuatu di situ gitu ya, Bu, bukan ya? ada apa di balik itu gitu. Iya, itu Pak. Baik, Bu Cordel. Jadi tadi terima kasih untuk penjelasannya Bu Cordel. Jadi tadi kalau saya menggarisbawahi, kebaikan di dalam iman Kristen itu bersifat non-transaksional. Ya, kita tetap berbuat baik sekalipun mungkin orang lain tidak berbuat baik sama kita gitu Bu ya. Teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Cordel, apa yang membedakan kebaikan di dalam kekristenan dan kebaikan yang sesuai dengan pandangan dunia pada umumnya? Tadi mungkin contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari begitu Bu. Nah, Pak Ayub boleh bantu saya melihat dari Injil Matius, Pak. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-42. Matius 5 ayat 38 sampai ayat 42. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu.
Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Iya, makasih Pak Ayub. Ya. Jadi di sini justru kita melihat ini yang menjadi ciri atau perbedaan dengan perspektif lain gitu ya. Kalau di sini kita lihat kalau ada orang yang menampar pipi kanan, terus kita bukannya balas, tapi disuruh ngasih pipi kiri. Nah ini kan menjadi sesuatu yang kalau buat dunia menurut Pak Ayub ini sesuatu yang populer apa enggak? Ya. Bodoh ya Pak ya. Kalau punya anak misalnya ditampar pipi kanan, terus kita bilang udah nggak apa-apa deh. Ditampar lagi pipi kiri, kita akan bilang jangan dong itu. Bales gitu ya. Nah ini kebaikan yang kalau kita lihat nggak populer. Ini menjadi sebuah kebodohan gitu. Ini kebaikan yang dalam perspektif Kristen berbeda dengan kebaikan versi dunia gitu ya. Jadi kalau kebaikan dalam versi kekristenan ini kebaikan yang seolah-olah tanpa batas. Kita kan seringkali juga gini ya, kalau kita baik sama orang yang baik. Wajar itu manusiawi ya. Kalau baik sama orang yang baik dengan kita manusiawi. Manusiawi. Ya. Nah kalau misalnya nih kita melakukan kebaikan Pak, terus ternyata orang itu keterlaluan gitu ya atau nggak membalas. Ya. Nah terus gimana? Kalau misalnya kita secara dunia, udah itu mah nggak usah gitu kan. Nah tapi kebaikan dalam perspektif kekristenan justru mendorong kita untuk sekalipun dia nggak baik lagi ke kita tetap gitu berbuat ya? Baik tanpa batas gitu ya Pak. Makanya kalau kita ingat soal pengampunan 7 kali 70 itu kan selalu istilahnya bukan kita hitung gitu ya, tapi sesuatu yang artinya 7 itu angka sempurna. Jadi nggak ada batasnya gitu. Jadi memang kalau kita bilang apa sih yang membedakan kebaikan dalam perspektif Kristen dengan kebaikan di perspektif lain atau di dunia gitu ya. Ini kebaikan yang memang tanpa batas. Kebaikan yang malah akhirnya bisa jadi sebuah kebodohan, sebuah jalan yang sangat nggak populer gitu ya Pak. Kayak kebaikan Tuhan sama kita itu kan juga kalau dilihat kebodohan gitu. Yesus kasih tapi kenapa milihnya jalan salib? Apa nggak ada cara lain ya? Iya, yang lebih populer gitu kan Pak. Tapi kan ini dia justru nyelamatin. Misalnya nih kalau kita bicara soal berita Natal, justru menyapanya para gembala. Kenapa nggak pilih yang lebih populer gitu? Orang Majus, para gembala. Raja, imam. Iya, dia malah lahirnya di kandang domba gitu ya, di kandang. Jadi menurut saya memang kebaikan dalam perspektif Kristen adalah sebuah kebaikan yang tanpa batas. Sebuah kebaikan yang seringkali dipahami sebagai sebuah kebodohan. Tidak populer. Populer. Jadi kebaikan yang memang benar-benar beda gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi baik, ya kita bisa ngomong nih secara iman mesti baik gitu. Tapi dalam kenyataan orang terdekat kita melakukan kebaikan ala Tuhan Yesus, kita mungkin akan bilang aduh itu bodoh gitu. Ini sebuah jalan sepi nih Pak. Sebuah kebaikan yang memang jadi akhirnya menyakitkan gitu ya. Kebaikan yang memang butuh pengorbanan. Ditampar malah kasih pipi satunya. Diminta bajunya suruh kasih jubahnya. Jalan 1 mil malah jalan 2 mil. Jadi extra mile justru ya. Iya. Extra work, extra mile, extra perasaan terluka. Jadi tapi itu kebaikan Pak. Jadi kebaikan yang mungkin dianggap kebodohan, kebaikan yang mungkin nggak populer, kebaikan yang nggak ada batasnya, kebaikan yang non transaksional. Iya, baik. Terima kasih Bu Kondel untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, kita diingatkan bahwa kebaikan Kristiani adalah kebaikan yang tanpa batas. Tadi Bu Kondel ya, bahkan itu seringkali tidak populer. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kita, itu sangat manusiawi. Betul. Tapi justru yang Tuhan ajarkan yang ilahi adalah kita harus mampu berbaik bahkan kepada orang yang tidak baik dengan kita gitu ya Bu ya. Nah Sobat Penabur jangan lupa untuk mencatat password di akhir video ini untuk mengerjakan kuis yang pertama. Semangat!